Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus Sahibul hajat Bapak Slamet Hidayat beserta Ibu, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Khairunisa Ibu Hajah Siti Surdina beserta jajarannya, yang semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan mohon maaf tanggal 26 saya nggak bisa ikut. Ditawari oleh beliau cuman sudah keduluan jadwal ceramah nikah. Jadi ngapunten nggih. Jadi matur nuwun Bu Haji sudah diajak, cuman saya nggak bisa penuhi ajakan beliau karena berbarengan dengan acara ceramah nikah. Jadi ngapunten nggih. Terus kemudian wabil khusus calon mempelai Dik Fayi Fawazi, ini putri dari Bapak Slamet Hidayat dan Ibu Darwinah nggih. Nah, kita doakan insyaallah akan dinikahi oleh Mas Nur Rahman Ali. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah sukseskan akdun nikah keduanya. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah sukseskan resepsi pernikahan keduanya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi di dalam serta Allah sukseskan dalam keduanya mengaruhi bahtera rumah tangga, sehingga Allah limpahkan untuk keduanya rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, wasa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan ini ada permintaan doa untuk Allah yarham Bapak Keri bin Fulan, Allah yarham Ibu Watinem binti Sastro Sentiko, dan Allah yarham Bapak Suprato bin Dullah Judi. Ini ya. Kita doakan semoga Allah lapangkan kubur beliau semua menjadi taman-taman surganya, dan mudah-mudahan Allah jadikan beliau semua ini orang-orang yang diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, diterima kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan bukan hufra min hufarin niran, termasuk hamba-hamba Allah yang Allah seruan-seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Al-Fatihah juga untuk semua ahli kubur kita, terutama bapak ibu kita, kakek nenek kita semuanya, dan guru-guru kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus di Fayi ya, yang akan menikah. Pertama yang harus di Fayi pahami adalah bahwa pernikahan itu disyariatkan yang pertama tujuannya lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Karena lil ibadah, maka spirit yang harus Fayi bangun beserta Mas Ali adalah spirit untuk semakin dekat dengan Allah. Jadi Fayi sama Mas Ali harus saling menguatkan, saling mendorong, saling menguatkan, saling menyemangati guna semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup rumah tangga itu bener arahnya kalau semakin kesini semakin dekat dengan Allah, dan salah arahnya kalau semakin kesini semakin menjauh dari Allah. Nah, makanya harus saling menguatkan dia, saling mengingatkan, saling menyemangati guna semakin dekat dengan Allah. Nah, karena lil ibadah, maka ditata niatnya menikah itu lillah dia. Ditata niatnya menikah itu lillah. Lillah itu karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,
di surah Al-An'am ayat 162 itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Jadi semuanya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Karenanya kemudian Dek Fayi ditata niatnya betul-betul menikah ini karena Allah. Bahwa kemarin Dek Fayi berkenan menerima Mas Ali karena pertimbangan, karena gantengnya, karena solehnya, karena baiknya, itu sudah selesai Dek ya. Yang tersesiang itu pertimbangan itu sudah selesai. Yang tersisa di hati Dek Fayi sekarang adalah insya Allah saya bersedia dinikahi oleh Mas Ali itu semata-mata karena Allah. Nah, Mas Ali juga gitu, nanti diomong sampaikan ya ke calon suaminya. Manggilnya apa Dik? Mas yang Beb Cin. Ya wis Mas Ali, jangan lupa ya, nanti menikah itu karena Allah, ditata niatnya menikah karena Allah. Ya, bahwa kemarin Mas Ali memilih Dek Fayi dengan pertimbangan karena cuantiknya Masya Allah misalnya, karena solihahnya Masya Allah, karena baiknya Masya Allah, maka pertimbangan itu sudah selesai. Yang tersisa di hati Mas Ali adalah bahwa saya insya Allah akan menikahi Dek Fayi ini karena Allah. Nah insya Allah Dek, kalau pernikahannya lillah, insya Allah kalau niat pernikahannya lillah, insya Allah pernikahannya mubarakah Dek. Diberi banyak kebaikan. Barokah itu khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Barokah itu subutul khair, tetapnya kebaikan. Jadi insyaallah barokahnya diberi banyak, pernikahannya diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dan kita doakan semoga Dek Fayi dan Mas Ali Allah berkahi pernikahannya, Allah berkahi rizkinya, pekerjaannya, keturunannya, rumah tangganya, sehingga semuanya serba diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu yang pertama Dek ya. Nah, bahkan mungkin ibu-ibu yang pengantin lawas sering dengar cerita saya ini untuk mengingatkan pengantin baru dan pengantin lawas juga. Jadi saya itu Dek, beberapa pengantin lawas yang konselingan dengan saya itu yang menceritakan masalah rumah tangganya. Jadi dalam rumah tangga kadang ada masalah juga Dek. Jadi jangan dikira rumah tangga itu kayak kulkas sejuk terus gitu. Jangan dikira rumah tangga itu kayak prasmanan yang milih menu yang enak-enak saja. Kadang pernikahan ada kompor meleduk juga. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, beberapa pengantin lawas itu kalau konselingan dengan saya itu sering saya tanya gini biasanya. Dulu Anda nikah niatnya karena apa? Ini untuk bahan muhasabah. Itu jawabannya macam-macam Dek gitu. Ada yang karena cuantiknya tadi, ada yang karena kumisnya, ada yang karena dompetnya, atau yang ada karena macam-macam Dek. Ada yang karena kesengsem sama rayuan gombalnya gitu. Karena kan ada istilah yang mengatakan the trisnation because culination itu. Apa itu? Waiting trisno jalaran kulino itu. Jadi the trisnation because culination. Ada yang mengatakan ya cinta itu diperoleh dengan perhatian tapi dirawat dengan penghasilan. Jadi terlepas dari itu saya bilang gini, ya udah salah-salah niat itu ditobati, saya bilang. Salah-salah niat itu ditobati, ditata kembali niatnya, diperbarui niatnya, nikah ini karena Allah. Dek Fayi, suami istri lawas tadi, asal kompak suami istri mentobati salah niatnya. Terus asal suami istri kompak menata kembali niatnya menikah karena Allah. Ini yang saya tahu Dek Fayi ya. Satu persatu persoalan hidup mereka diurai oleh Allah. Satu persatu. Entah masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun. Asal ditata oleh suami istri ya. Kalau satu biasanya kurang. Kalau suami istri kompak mentobati salah niatnya, ditata kembali niatnya menikah karena Allah. Pengalaman yang saya pernah tahu itu satu persatu
persoalan hidupnya diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung Dek Fai ini baru akan, ya kan? Insya Allah baru akan menikah, maka sedari awal Dek Fai ditata niatnya ya. Jadi menikah ini lillah karena Allah. Insya Allah dan semoga pernikahan Dek Fai diberkahi oleh Allah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Kemudian yang kedua, tujuan disyariatkannya pernikahan adalah litola bisakinah, untuk mendapatkan ketenangan, Dek. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Ar-Rum ayat 21 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, hingga akhir ayat. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Jadi Dek Fai ini bagi Mas Ali itu ayat-ayat Allah. Nah, Mas Ali bagi Dek Fai itu juga ayat-ayat Allah. Dan hati-hati dengan ayat Allah. Maka seorang suami hati-hati dengan istrinya, karena istri merupakan ayat-ayat Allah. Hati-hati dengan istrinya, karena istri termasuk apa tadi Bu? Ayat-ayat Allah. Jangan sampai zalim kepada istrinya, jangan sampai berbuat aniaya kepada istrinya. Karena kalau berbuat zalim kepada istri akan berhadapan dengan yang punya ayat. Makanya kemuliaan suami itu diantaranya diukur dalam Islam adalah dari bagaimana sikapnya kepada istrinya. Apakah memuliakan atau menghinakan. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Asakir, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Jadi kalau Mas Ali ingin tahu apakah Mas Ali sebagai calon suaminya Dek Fai ini orang yang mulia atau tidak, salah satu tolok ukurnya adalah bagaimana sikapnya Mas Ali kepada Dek Fai. Apakah memuliakan atau menghinakan? Kalau Mas Ali memuliakan, dan semoga memuliakan Dek Fai, amin insyaallah, maka Mas Ali mulia di sisi Allah. Kalau Mas Ali menghinakan Dek Fai, berarti Mas Ali hina dalam pandangan Allah. Nauzubillahi min syarri dzalik. Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik sikapku kepada istriku dibandingkan dengan kalian. Maka para suami, dalam hal ini Mas Ali, kalau ingin disebut oleh Nabi sebagai lelaki yang terbaik, maka harus diperbaiki hubungannya dengan istrinya, memuliakan istrinya, menyayangi istrinya, dan begitu seterusnya. Nah, demikian juga Dek Fai kepada Mas Ali, hati-hati. Mas Ali ini juga firman ayat-ayat Allah. Jangan sampai kemudian, mohon maaf, Dek Fai merendahkan Mas Ali. Jangan sampai di luar rumah suami dihormati banyak orang, begitu pulang istri yang pertama kali yang menghinanya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Karena bagi seorang istri, suami itu jalan terdekat untuk masuk surga, Dek. Tapi sekaligus jalan terdekat untuk masuk neraka. Silakan dipilih, apakah mau dengan suaminya masuk surga atau melalui suaminya justru masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Maka dalam hal ini harus ada saling, Dek, ya. Harus ada saling memuliakan, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, harus saling. Makanya satu ayat persis di dalam surah An-Nisa ayat 1 kan tentang pernikahan itu. Satu ayat sebelumnya persis akhir surah Ali Imran, itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang telah beriman, bersabarlah dan saling menguatkanlah dalam kesabaran. Itu seolah-olah Allah mau bilang sebelum nikah, bekal yang harus disiapkan adalah siap saling itu. Tidak boleh merasa paling, tidak boleh. Apalagi hubungan suami istri ini hubungan yang
bukan atasan dan bawahan, tapi pendamping hidup istri itu. Makanya tidak boleh seorang suami merasa lebih penting daripada istrinya, istri merasa lebih penting daripada suaminya, tidak boleh. Harus saling dalam hal ini. Apalagi bahaya kalau sampai suami merasa sebagai atasan istri dan merasa lebih penting daripada istri, itu bahaya. Karena nggak bagus juga kan kalau orang hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Ya, makanya harus saling ya. Gitu ya Dik Fai, harus saling ya, harus saling. Nah, terus kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram terhadap pasangan tersebut. Maksudnya apa? Di antara fungsi pasangan menurut ayat ini adalah untuk menenteramkan pasangannya. Saya ulang ya, di antara fungsi pasangan adalah untuk menenteramkan pasangannya. Maka indikasi sederhana kalau Dek Fai adalah istri yang solihah, semoga istri yang solihah, amin insyaallah. Dek Fai akan berusaha menenteramkan suaminya. Sebagaimana Mas Ali kalau dia, dan semoga dia adalah suami yang saleh, maka dia akan berusaha menenteramkan istrinya. Kata sakinah di situ adalah ketenangan setelah adanya gejolak. Artinya kadang suami bergejolak, kadang istri bergejolak. Maka bagaimana satu sama lain untuk berusaha menenteramkan, menenangkan. Maka nanti sekali waktu Dek Fai nanya sama Mas Ali, Mas, kalau dekat sama aku kamu sewenang apa sumpek Mas, itu tanyakan. Kalau Mas Ali jawabannya aduh sayang aku dekat sama kamu sewenang banget, bahagia banget, bersyukurlah pada Allah insyaallah, dan semoga Dek Fai adalah istri yang solihah, amin insyaallah. Tapi kalau kemudian sebaliknya Mas Ali juga nanya ke Dek Fai, sayang kamu kalau dekat sama aku sewenang apa sewenep, itu tanyakan. Sakit perut senep itu Dek. Kalau jawaban Dek Fai insyaallah dan semoga aduh sayang aku dekat sama kamu bahagia banget, sewenang banget, bersyukurlah pada Allah, itu pertanda insyaallah dan semoga Mas Ali adalah suami yang soleh. Amin. Amin insyaallah. Allahu Akbar. Nah, untuk terciptanya sakinah itu ada dua syaratnya. Apa itu? Mawaddah dan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu cinta yang sifatnya fisik. Bagaimana seorang istri berusaha tampil cantik di depan suaminya. Bagaimana seorang suami berusaha tampil baik di hadapan istrinya. Ya tentu saya sering sampaikan kalau kepada para suami itu, nanti saya sampaikan ke Mas Ali deh ya. Kalau nuntut istrinya cantik, jangan lupa modalnya itu. Karena cantik itu ada yang dari sananya, ada yang dari dananya. Dek Fai dari dua-duanya, Masya Allah. Makanya harus kalau nuntut istrinya cantik, jangan lupa apa tadi Bu? Modalnya. Iya kan, serum kinclong, apalagi Bu? Kolagen, skincare, whitening, apa mana Bu? Mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, mandi susu, sembarang kalir nggih. Intinya pokoknya itu Dek ya. Harus berusaha tampil cantik di depan suaminya. Suami juga berusaha tampil baik di hadapan istrinya. Yang tidak kalah penting adalah rahmah Dek. Rahmah ini bagaimana Dek Fai dan Mas Ali itu membangun saling pengertian untuk membangun kasih sayang itu. Nah, untuk para suami rumus sederhananya kalau terkait istri sederhana. Istri itu Pak, untuk kita para suami, Mas Ali kalau dia dengar juga dan bisa sampaikan nanti. Wanita itu kalau kata pujangga Mesir itu, wanita itu tidak untuk dimengerti, tapi wanita itu untuk dicintai. Ya. Orang itu kalau pandangannya pandangan cinta, mbok ngeselin itu tetap seneng gitu. Kayak anak kita yang masih unyu-unyu itu, kan kadang anak kita bertingkah yang ngeselin gitu loh. Tapi karena kita cinta, ya kita seneng aja. Iya, suami nggak usah terlalu memaksakan untuk mengerti istri. Aku tuh pusing loh mengerti kamu itu mah. Orang perempuan kok dimengerti. Kalau kata Nizar Kabani, beliau mengatakan pengertian wanita tidak untuk dimengerti, wanita itu untuk dicintai. Jadi kalau asal Mas Ali dadanya lapang untuk mencintai Dek Fai, Dek Fai dengan segala kelebihan dan kekurangannya diterima pasti. Karena menikah itu kebersediaan menerima kelebihan dan kekurangan. Kalau mau menerima kelebihannya, maka terima juga kekurangannya. Kalau mau menerima kelebihannya, terima juga apa tadi? Kekurangannya.
Kalau tidak mau menerima kekurangannya, berarti jangan terima kelebihannya. Ayo gimana? Oh, namanya manusia kan ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Allahu Akbar. Nah, demikian juga berkaitan dengan suami juga begitu. Nanti gini deh, kalau sudah berumah tangga, Dik Fayi sama Mas Ali persamaannya pasti banyak, pasti itu. Tapi tidak jarang perbedaannya juga tidak kalah banyaknya deh ya. Di pada yang sama nggak jadi soal. Di pada yang berbeda dibagi dua deh perbedaan itu deh. Ada yang bisa dikompromikan, ada yang tidak bisa dikompromikan. Kalau yang bisa dikompromikan, oke lah, nggak ada masalah. Yang agak sulit itu yang tidak bisa dikompromikan itu deh. Disinilah perlu kelapangan dada deh untuk melakukan atau meninggalkan demi menjaga stabilitas rumah tangga itu. Nah begini ini kadang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal, sulit pakai dal. Tapi percayalah nanti asal Mas Ali memandang Dik Fayi dengan pandangan cinta dan tidak perlu memaksa untuk mengerti istri, karena kadang istri itu sulit dimengerti. Kalau laki-laki Ustaz lebih sulit lagi, lebih gak jelas lagi. Nah, jadi makanya sudah pandang dengan pandangan cinta saja. Suami dipandang dengan pandangan cinta, istri dengan pandangan cinta. Sengesel-ngeselinnya kalau memang dasarnya cinta itu tidak akan menghinakan nanti insya Allah. Jadi sengesel-ngeselinnya kalau memang dasarnya cinta, insya Allah tidak akan terjadi penghinaan itu. Karena seorang suami yang bertakwa ketika dia sedang marah kepada istrinya, dia tidak akan menghinakan istrinya. Sebagaimana seorang istri yang solihah, kalau marah kepada suaminya, dia tidak akan menghinakan suaminya. Menghinakan istri, menghinakan suami itu pertanda kalau suami istri itu tidak bertakwa. Kalau yang bertakwa tidak akan sampai menghinakan. Nah, semoga Dik Fayi sama Mas Ali sepasang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin insyaallah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, tujuan disyariatkan pernikahan adalah litarbiyah untuk pendidikan deh. Dik Fayi datang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Mas Ali juga begitu, maka bagaimana satu sama lain mau saling menutupi kekurangannya dan kelebihannya masing-masing. Bukan saling merendahkan kelemahan masing-masing dan dengan kelebihan masing-masing, tidak boleh. Tapi bagaimana satu sama lain mau saling belajar. Menikah itu belajar seumur hidup deh. Tanya sama bapak sama ibu. Itu kita terus belajar lebih bersabar, belajar lebih bersyukur, belajar lebih berserah diri kepada Allah, belajar tiada henti. Nah, tentu pelajaran yang benar adalah tidak hanya berproses tapi juga berprogres. Bagaimana suami istri itu semakin lama semakin lebih baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Makanya harus disadari adik ya, bahwa rumah ini madrasah. Nah, kalau Dik Fayi memandang bahwa rumah ini sebagai madrasah, maka insya Allah rumah Dik Fayi akan menjadi jannah. Jannah itu surga. Nabi menyatakan, walaupun hadisnya ada yang melemahkannya, baiti jannati au kama qala, rumahku laksana surga bagiku. Itu jangan dikira rumah tangga Nabi nggak ada masalah. Ada masalah juga deh. Tapi masalah itu cepat selesai. Nah, jadi yang penting itu bagaimana masalah itu cepat selesai. Kenapa? Karena hakimnya Allah, hakimnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu terjadi karena semua mau belajar deh. Semua mau belajar. Nah, kalau rumah sudah menjadi jannah, insya Allah rumah akan menjadi junnah di benteng. Benteng itu bagaimana maksudnya? Pasukan itu kalau terdesak dalam peperangan, masuk ke benteng dia merasa aman. Maka harapannya bagaimana kalau suami punya masalah, pengennya pulang ke rumah gitu loh. Karena di rumah ada istri yang amanah, lisannya aman, hatinya aman, tangannya aman. Dik Fayi kalau ada masalah pengennya pulang ke rumah. Kenapa? Karena di rumah ada suami yang amanah, lisannya aman, hatinya aman, tangannya aman. Anak-anak kalau ada masalah pengennya pulang ke rumah. Kenapa? Di rumah ada orang tua yang amanah, lisannya aman, hatinya aman, tangannya aman. Nah, kalau Dik Fayi berhasil membentuk rumah sebagai madrasah, jannah dan junnah, semoga berhasil dia, amin insyaallah. Maka berarti Dik Fayi dan Mas Ali telah mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang telah beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Yang terakhir, karena sudah malam, takutnya ibu-ibu ditunggu bapak-bapak. Sudah malam itu bahasa Jawanya pun dalu. Wahai medalialu. Jadi ngeten,
Yang keempat itu litanasul, untuk berketurunan, Dik. Itu An-Nisa ayat 1. Nah, tapi nanti lebih detailnya dibahas saat ceramah akikah aja. Tapi intinya saya doakan semoga Dik Fayi keturunannya menjadi keturunan yang soleh-solihah, muslim-muslim, qurratu ayun, amin Allahumma amin insyaallah. Karena berketurunan ini tidak semata-mata soal kuantitas, tapi lebih dari itu soal kualitas. Saya kira ini Dik Fayi bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kan, jelas ya. Baik, ini langsung kita tutup dengan doa nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad wa samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di dalam rangka tasyakur menjelang pernikahan, pengajian menjelang pernikahan Mas Nur Rahman Ali dengan Dik Fayi Fawazi. Allahumma ya Allah, mudahkan, berkahi dan sukseskan akdun nikah keduanya. Ya Allah, berkahi, sukseskan dan lancarkan resepsi pernikahan keduanya. Ya Allah, mudahkan, berkahi dan sukseskan di dalam keduanya mengaruhi bahtera rumah tangga, sehingga Allah sehingga Engkau anugerahkan untuk keduanya ya Rabb keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah wassa'adah fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah keduanya pasangan yang sukses dunia akhiratnya, selamat dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, dan permudahlah urusan keduanya ya Rabb fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.